Muhammad dalam keadaan terjaga. Ini magam yang tinggi, magam yang agung, magam yang mulia. Kedudukan yang mulia ini beliau dapatkan di umur 10 tahun. Apakah putra putri kita umur 10 tahun? Jangankan ketemu langsung Nabi Muhammad, sudahkah putra putri kita yang umur 10 tahun hafal sirahnya Nabi Muhammad, hafal sejarah Nabi Muhammad? Atau pulang dari sini tanyakan kepada putra putri kalian, apakah putra putri kita tahu siapa bapaknya Nabi, siapa ibunya Nabi, kakeknya Nabi, neneknya Nabi, seperti apa budi pekerti Nabi Muhammad? Kalau bapak-bapak ibu-ibu pulang dari sini putra putri kita tidak tahu, maka kita sebagai orang tua telah gagal mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anakmu tahu para artis, anak-anakmu tahu orang-orang barat, anak-anakmu tahu mereka hafal para pemain bola, tapi anak-anakmu buta Nabi Muhammad, buta sahabat Nabi Muhammad, buta Ahlul Bait Nabi Muhammad, buta Al-Quran Nabi Muhammad, buta Islam, buta iman, buta daripada ajaran Nabi Muhammad. Kenapa anak-anak kita buta? Kita yang menjadikan mereka buta, saudara-saudara. Kalian ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu? Saya tanya, ibu-ibu tahu di mana naruh kursi? Tahu? Jawab, tahu. Ibu-ibu naruh kursi di mana, tahu nggak? Tahu nggak? Jawab, tahu nggak? Kalian tahu di mana letak kursi kalian, di mana letak lemari, di mana letak pintu, di mana letak jendela? Kalian tahu, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Apalagi kalau malam minggu. Ibu-ibu, saya tanya, emas, intan, permata, berlian, apakah akan kalian taruh di luar rumah? Jawab. Emas, intan, permata, rupiah, kalian taruh di mana? Di lemari, dikunci rapat-rapat. Kenapa nggak taruh di luar rumah? Kalau dilihat orang, nanti diambil, nanti dirampok, nanti dicuri. Emas, intan, permata, berlian, kalian taruh, kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Kenapa? Karena kita sebagai ibu tidak pernah mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitupun para bapak-bapak, bapak-bapak, kita sibuk pagi, siang, sore, malam memberi makan jasmani anak-anak kita. Saudara-saudara, kalau kewajiban kita sebagai suami atas istri, kewajiban kita sebagai bapak atas anak, kewajiban kita sebagai orang tua, kalau cuma ngasih makan jasmani anak, apa bedanya dengan binatang? Kalau cuma kewajiban kita hanya memberi makan jasmaninya saja. Ada yang harus kita utamakan, ada yang harus kita dahulukan. Apa itu? Memberi makan hati anak-anak kita. Apa makanan hati? Makanan hati adalah ilmu. 3 hari hati nggak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita, berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati, hati putra putri kita mati, sehingga tidak kenal Islam, tidak kenal Al-Quran, dan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Coba kita lihat, ini zaman akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Coba kan lihat anak-anak kita, saudara-saudara di Indonesia yang paling banyak, jawab, yang paling banyak mengikuti budaya orang-orang barat. Malam tahun baru, coba kau lihat, malam tahun baru atau nanti Februari biasanya itu ada apa, hari Valentine, hari-hari orang barat, hari-hari orang kafir. Yang paling banyak merayakan bukan orang kafir, tapi yang paling banyak merayakan itu hari Valentine dan hari-hari yang lainnya adalah abnaul muslimin, putra putri Islam, anak-anak Islam kita yang paling banyak merayakan hari-hari besar daripada orang-orang kafir. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, walan tardo angkal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho, tidak akan senang sehingga kalian mengikuti ajaran mereka. Bagi orang-orang kafir tidak perlu kita masuk ke agama mereka, kita mengikuti budaya mereka, mengikuti pola pikir mereka, itu sudah suatu kemenangan bagi mereka. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, la tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Rasulullah, sungguh nanti di antara kalian, nanti di antara umatku di akhir zaman akan ada kelompok, akan ada golongan yang mengikuti umatku, nanti akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Mereka ikuti cara berpakaiannya, pola pikirnya, gaya hidupnya, semua mereka ikuti. Shibran min shibrin, wadira'an bidra'in, sejengkal demi sejengkal. Mereka nak ngikut secara langsung, enggak, pelan-pelan dulu mereka ikuti.
pelan-pelan buka auratnya, pelan-pelan, nggak langsung, pelan-pelan buka jilbab dulu, nanti baru pakai yang pendek-pendek, nggak langsung pakai pendek, nggak langsung mengikuti yang mereka cintai, pelan-pelan, shibran bishibrin wadir'an bidrin hatta law dakhalu fi hujri dhab. Sekalipun orang yang diikuti itu masuk dalam lubang dhab, mereka akan ikut masuk dalam lubang dhab. Kita ikut masuk, malah kita lebih parah daripada mereka, saudara-saudara. Mabuknya kita lebih parah, narkobanya kita lebih parah, zinahnya, melacurnya kita lebih parah. Kenapa? Ini semua terjadi karena kita sebagai orang tua, satu, kita tidak pernah mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Kita lebih memilih pendidikan dunianya. Ibu-ibu, bukan berarti anak-anak ibu nggak sekolah. Silahkan sekolahkan, SD, SMP, SMA, kuliah, nggak apa-apa. Sekolahkan setinggi-tingginya. Akan tetapi tetap ibu-ibu harus mendahulukan urusan agama. Harus didahulukan urusan agama. Karena anak-anak ini ibu-ibu bagaikan penumpang kapalnya itu ibu-ibu, nahkodanya itu bawa bapak. Selamat atau tidaknya penumpang tergantung daripada kapalnya. Kalau kapalnya bolong, kapalnya tenggelam, maka celakalah penumpang tersebut. Nah, tenggelam atau tidaknya kapal itu tergantung nahkoda yang bawa kapal itu. Siapa? Kita sebagai suami memiliki tanggung jawab atas istri. Kita sebagai bapak memiliki tanggung jawab atas anak. Bukan hanya memberi makan jasmani saja, tetapi harus kita mendahulukan, mengutamakan, memberi makan jiwa, hati, mendidik mental daripada putra putri kita. Oleh karenanya, saudara-saudara, walaupun kita masukkan anak-anak kita ke SD, SMP, SMA, tetap harus kita dahulukan urusan-urusan agama. Harus kita dahulukan, hidupkan hati anak kamu dengan Al-Quran. Hidupkan hati anak kamu dengan apa? Dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya inilah cara daripada selamat daripada fitnah akhir zaman, kerusakan akhir zaman. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi pulang dari sini, jadikan rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad. Jadikan kampung kalian kampung Nabi Muhammad. Bagaimana yang tua harus mencintai yang muda, bagaimana yang muda harus menghormati yang tua. Ini enggak, kebanyakan kalau di kampung-kampung itu yang muda tidak hormat sama yang tua, terus yang tuanya merasa, oh saya mah lebih tua, saya lebih tua, kamu siapa, anak kemarin sore. Nah, harusnya yang muda menghormati yang tua mencintai yang muda. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika putra putri kalian didik dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad, ketika putra putri kalian didik dengan ajaran Nabi Muhammad, yang akan merasakan adalah kalian sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua yang akan merasakan manfaatnya dunia akhirat. Saudara-saudara, kita sebagai orang tua, kita pengen anak kita jadi kaya raya, tapi nanti matinya sul khatimah. Mau? Enggak. Siapa yang pengen anaknya mati sul khatimah? Siapa yang pengen anaknya walaupun makmur, walaupun jaya dalam urusan dunia, tapi kalau akhiratnya tidak dapat? Tidak ada orang tua yang mau. Namanya orang tua pengen anaknya bahagia dunia, bahagia akhirat, makmur dunia, makmur akhirat, senang dunia, senang akhirat. Jangan ngarep. Saya sebagai orang tua pengen punya anak-anak yang bahagia dunia akhirat, senang dunia akhirat, jaya dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau selama engkau masih hidup engkau tidak pernah didik kau punya anak-anak dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Syarifah Alwiyah Al-Jufri, ibu daripada Habib Ali yang tadi dibacakan maulid. Habib Ali umur 10 tahun mendapatkan magom itu. Kenapa? Bisa berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Itu tidak bisa dilepaskan daripada pendidikan ibunya beliau. Siapa ibu beliau? Syarifah Alwiyah Al-Jufri, yang mendidik beliau dari kecil akan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ibu beliau yang berkata kepada beliau, wahai Ali, Umi nggak akan ridho kepadamu, Umi nggak akan ridho kalau engkau belum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Coba lihat, ibu-ibu ada begitu? Enggak. Kalian biarkan anak kalian pagi, siang, sore, malam main handphone. Kalian biarkan anak kalian. Saya tanya ibu-ibu, anaknya lebih banyak main handphone apa main Quran? Main handphone apa main Quran? Main handphone apa baca Quran? Main handphone apa pegang Quran? Main handphone. Jadi yang bikin rusak anak-anak kita. Jangan heran, walaupun kita banyak ibadah,
kita banyak ibadahnya, banyak amalnya. Kelak di akhirat kita banyak ibadah, kita orang tua banyak ibadah. Ketika Allah akan masukkan surga, datang putra putri kita ngadu kepada Allah, ya Allah, saya jadi rusak begini. Karena apa? Karena dia orang tua saya. Ya Allah, dulu saya mabuk, dia biarkan. Saya narkoba, orang tua saya biarkan. Saya judi, dibiarkan. Saya nggak pakai jilbab, dibiarkan. Saya buka aurat, orang tua saya biarkan. Bapak ibu saya biarkan. Mereka ibadah-ibadah, mereka sholat-sholat. Saya melakukan maksiat, nggak pernah ditegur. Saya melakukan mungkarat, dolarat, sayyiat, mukhalafat, nggak pernah ditegur. Orang tua saya biarkan saya. Saya jadi rusak karena orang tua saya. Saya ini mau agak keras. Ibu-ibu yang di sore dari tadi kalau dengar suara saya keras, wah agak begini. Jadi nggak usah keras-keras. Soalnya ibu yang dekat son kasihan kena son agak begini. Makanya bu besok-besok jangan dekat son, agak ke sana dulu. Ya, paham ibu-ibu? Nah, maka pulang dari sini didik putra putri kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga apa? Bertambah ketaatan kita pulang dari acara maulid, kita membawa keberkahan bagi putra putri, suami, seluruh yang ada di rumah ataupun yang ada di sekitar rumah. Ingat, tidak akan bahagia, tidak akan makmur, tidak akan jaya, tidak akan maju suatu kampung, suatu desa jikalau di situ kosong daripada siapa? Daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, kita tadi masuk kampung, saya masuk awal kampung. Itu kita kalau masuk kampung itu, di kampung itu kalau ada cahaya Nabi Muhammad dari awal masuk, kita pasti sudah kerasa, beda rasanya. Di situ ada apa? Di situ ada majlis at-tayyib, ya, majlis at-tayyibah. Di situ ada cahaya ilmu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di majlis-majlis seperti pada malam hari ini, ada warisan yang tidak kalian dapatkan di luar sana. Warisan triliunan di luar sana kalian dapatkan. Tapi di sini ada warisan yang tidak kalian dapatkan, warisan yang lebih mahal dari seluruh warisan-warisan yang ada. Apa itu? Warisan baginda Nabi besar Muhammad. Apa warisan Nabi Muhammad? Warisan Nabi Muhammad, ilmu, amal, akhlak, adab. Ini warisan Nabi Muhammad SAW yang kita dapatkan di majlis-majlis ilmu. Siapa para pewaris Nabi? Para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, yang dimana kadar kedekatanmu dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat itu menurut kadar kedekatanmu di dunia dengan majlis-majlis seperti ini. Kalau di dunia engkau dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan majlis zikir, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan para ulama, dipastikan di akhirat engkau pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari orang-orang soleh, jauh dari majlis-majlis taklim, jauh dari majlis-majlis ilmu, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan orang-orang yang paling rugi, orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yati Sayyidina al-Mustafa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu, Allah muliakan kita, Allah agungkan kita kelak di akhirat. Dengan kedua mata kita Allah halalkan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Sebab kenikmatan yang paling nikmat di dunia dan di akhirat, kenikmatan yang paling nikmat di akhirat bukanlah sorga yang di dalamnya berisi keindahan-keindahan, yang dalamnya berisi kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan habis. Bukan itu kenikmatan yang paling nikmat di sorga. Saudara-saudara, para sahabat Nabi Muhammad, para sahabat Nabi ingin masuk surga bukan karena kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, tapi para sahabat Nabi Muhammad ingin masuk surga. Kenapa? Satu, ingin berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sampai-sampai dijelaskan, an Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ja'at imra'atun, datang seorang wanita kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Fabakat, kemudian ini perempuan menangis. Dia minta, qalat ya Aisyah ikshifli gabran Nabi SAW. Wanita ini berkata, wahai Aisyah, bukakan bagiku kuburnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dikubur di kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Fakashafat fadakhalat, dibuka pintu kamar Sayyidatuna Aisyah. Ini perempuan masuk. Fabakat, ini perempuan nangis depan kuburnya Nabi. Fabakat hatta matat, dia nangis sampai dia mati saat itu juga. Kenapa dia mati? Dia mati karena rindu pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad.
Nabi, ada sahabat yang berdoa, ya Allah ya Rabb, ambil mataku ya Allah, cabut mataku. Untuk apa aku melihat Nabi Muhammad sudah tidak ada? Aku tidak ingin melihat selain melihat wajahnya Nabi Muhammad. Aku tidak ingin memandang selain memandang wajahnya Nabi Muhammad. Untuk apa aku melihat? Allah cabut. Seketika itu juga dia buta. Ada sahabat selepas wafat Nabi, ada yang berdoa, ya Allah cabut nyawaku. Untuk apa aku hidup? Nabi Muhammad sudah wafat. Ketika itu juga Allah cabut nyawanya. Satu waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, telah berhari-hari engkau menemaniku dan engkau belum makan satupun gandum kau belum makan, wahai Abu Bakar. Pulanglah engkau makan, wahai Abu Bakar. Pergi pulang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atas perintah Rasulullah. Nggak lama udah balik lagi. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat ada orang makan secepat ini ya, wahai Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku sengaja cepat-cepat dalam makan agar cepat balik ke sini dan bisa kembali memandang wajahmu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau cintai di dunia ini wahai Abu Bakar? Di dunia ini yang aku cintai ya Rasulullah, yang aku suka di dunia ini cuma 3 ya Rasulullah. Memandangmu, duduk di sampingmu, dan mengeluarkan hartaku di jalanmu. Hanya 3 ini yang disukai ya Rasulullah. Memandangmu,